ini kita akan ngomongin tentang baby blues. Karena banyak banget ternyata teman kita itu yang nanyain tentang baby blues ini. Dan dulu juga aku nggak nyangka ya kalau ternyata setelah melahirkan Ken itu juga akan mengalami baby blues. Aku tidak nanya. Cerita. Jadi kirain ya kena aman-aman aja, nggak mungkin lah nanti kena baby blues. Soalnya kalau dengar dari cerita dari teman-teman kan, dari teman-teman yang lain yang udah melahirkan duluan, orang yang kena baby blues itu bisa sering nangis. Terus kalau misalnya yang sampai parah itu ada yang sampai nggak mau nyentuh bayinya gitu, sampai berbulan-bulan itu nggak mau deket sama bayinya gitu kalau lihat bayinya stres gitu. Dan ternyata kita mengalami itu. Sebetulnya baby blues itu umum nggak sih? Umum banget sebenarnya. Katanya sih 70% dari melahirkan bakal kena. Dan kenanya itu 70%. Iya. Oh, berarti sebetulnya mayoritas. Iya, mayoritas. Dari kenanya itu bahkan di tulisnya di internet yang aku baca tuh will hit forcefully. Jadi kayak meskipun nggak bakal kena gitu. Mikirnya bakal gitu, kayak meskipun udah mikir positif tuh kayak itu tuh datangnya secara hormonal dan nggak bisa kita kontrol gitu datangnya. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Jadi misalnya ada orang yang emotional managementnya itu bagus pun itu bisa kena gitu. Bisa. Karena itu sebenarnya hormonal. Iya betul. Kenapa sih itu bisa terjadi sebetulnya? Kalau aku baca sih dari kayak chemical imbalance di otak. Jadi kayak ada cairan di otak yang nggak seimbang gitu karena hormon. Karena emang baru melahirkan kan proses chemical di dalam tubuh itu yang sangat luar biasa ya terjadinya. Jadi kayak transisi dari hamil ke ibu menyusui gitu. Itu kan banyak yang terjadi perubahan dalam tubuh gitu. Gitu. Emangnya baby blues itu apa yang dirasain? Biasanya sih kalau baby blues itu yang paling kelihatan itu tiba-tiba kayak pengen nangis tapi nggak jelas alasannya kenapa. Jadi kayak pengen nangis aja gitu. Kayak tiba-tiba mikirin apa hal sepele pun bisa bikin nangis gitu. Jadi waktu itu aku ingat banget waktu Ken kena baby blues juga gitu. Tiba-tiba kayak loh kok tiba-tiba matanya berair gitu, tiba-tiba diem aja gitu. Pas tak peluk gitu kan, kenapa kamu? Nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis. Iya, aku juga bingung jelasin ya, kayak aku juga nggak tahu kenapa nangis gitu. Padahal hal yang dipikirin tuh ya yang sepele-sepele gitu. Kayak misalnya apa sih hal-hal yang bikin kepikiran itu? Paling ya kan baru jadi ibu baru gitu. Nah itu tuh pasti mikirin bayi sama mikirin ASI atau hal-hal yang berkaitan dengan menyusui gitu. Aku waktu sih cemas atau apa sebetulnya? Dipikirin itu apa? Khawatir, ya, cemas? Antara cemas sama takut biasanya. Takut misalnya takut ASI-nya nggak cukup gitu ya? Ya takut ASI nggak cukup. Terus mungkin juga yang pengaruh banget mungkin karena kecapean sih. Iya. Udah jadi, hormonnya nggak seimbang plus kecapean gitu. Jadi pas jadi orang tua baru itu capeknya minta ampun. Ya, jadi karena bayi itu kan dia harus minum 1-3 jam sekali ya. Rata-rata ya 2 jam sekali lah minumnya. Jadi 2 jam sekali itu 1-3 bulan ya umur. Dari umur 1-3 bulan itu harus kayak gitu. Jadi kayak bahkan ketika bayi tidur pun kita harus bangunin dia buat nyusu gitu. 2 jam sekali. Nah, masalahnya kan sebelumnya tidur kita itu terjadwal. Tidur jam 9 malam, jam 10 malam, bangun jam 5 pagi. Kalau siang nggak tidur kayak gitu kan. Sementara sekarang ketika ada bayi, itu malam kita dipaksa buat bangun. Setiap 2 jam. Dan itu awal-awal itu kita belum terbiasa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nih ternyata di rumahnya itu nggak cuma sendirian. Kalau misalnya ada mertua atau misalnya ada orang tua sendiri atau misalnya ada dikunjungin sama teman gitu misalnya, tapi untungnya sih kita nggak nerima kunjungan teman pas lagi corona soalnya. Nah biasanya tuh kalau misalnya pas lagi dikunjungin sama mertua itu pengennya ya jadinya ngobrol gitu. Pas Ken dikunjungin sama orang tuanya jadi pengennya ya ngobrol gitu. Jadi lupa kalau itu tuh harusnya tidur gitu. Ya dan itu bikin pas lagi malam itu sangat kecapean gitu. Sama kadang aku bisa kan harusnya 2 jam sekali bangun gitu ya. Itu kadang telat sampai 3 jam terus kaget bangun jam berapa ini gitu. Oh harus bangunin harus nyusuin, terus bayinya ternyata tidur gitu. Dan itu harus paksa bangun supaya nggak dehidrasi kan bayinya. Itu kayak aduh harus bangunin gitu, susah. Terus harus kalau apa-apa lagi awal-awal gitu kan, bayinya itu belum pintar nyusu juga. Terus agak susah sih kalau buat malam gitu. Pasti kecapean gitu. Dan
waktu itu juga aku udah bilang sama Ken itu, Ken udahlah yang kayak gitu tuh nggak usah dipikirin gitu, nggak usah berusaha untuk dialihkan perhatiannya, nggak usah dipikirin gitu. Terus kan waktu itu bilangnya, ya gimana caranya aku nggak mikirin, aku tuh rasanya dadanya tuh sesek sendiri gitu. Iya, itu aneh sih, kayak bahkan hormonnya tuh bisa bikin sesek dada gitu loh. Dan sesek dada itu kan bikin lemes, kurang oksigen gitu rasanya, jadi kayak pusing, pengen rebahan terus, tapi juga harus nyusuin gitu, jadi kayak stres gitu. Jadi rasa stresnya itu kayak kalau misalnya orang yang nggak kuat minum kopi, kalau aku bilangnya. Iya kayak gitu. Orang yang nggak kuat minum kopi, terus minum kopi itu jantungnya akan berdebar-debar. Debar-debar sendiri gitu. Ini dadanya rasanya nggak enak gitu. Tapi kan kayak nggak bisa dikontrol gitu kan. Itu bukan karena stres apa-apa gitu, tapi karena emang kecapean, kurang tidur. Ya emang karena kafeinnya yang bikin kayak gitu. Jadi emang ini bukan sesuatu yang bisa dikontrol, dan ternyata 70% wanita yang baru melahirkan itu mengalami hal seperti itu. Jadi sebenarnya mayoritas. Kalau aku sih bahkan ditambah sama kurang nafsu makan akhirnya. Jadi udah kecapean, udah energinya habis dan harus nyusuin dan tapi nggak makan gitu. Jadinya kan ASI-nya juga menurun akhirnya gitu. Nah, ASI menurun nih akhirnya bikin aku semakin stres kan. Berarti aduh kok nggak bisa nyusuin gitu. Jadi kayak cycle-nya muter aja gitu. Capek, kurang makan, terus itu nggak bisa nyusuin, stres lagi, kurang makan. Dan itu ya makin bikin stres lah itu ya kayak gitu. Nah biasanya itu kalau aku baca-baca itu biasanya terjadi setelah hari ketiga atau hari keempat, itu kan lagi capek-capeknya. Ya hari keempat. Hari pertama kan masih di rumah sakit. Ya. Hari kedua pulang, itu energinya masih ada. Masih habis itu happy sih, iya. kayak wah bayi baru gitu. Malamnya itu kecapean, hari ketiga, hari keempat itu mulai itu kedatangan baby blues gitu. Dan biasanya baby blues itu hilang berapa ya? 2 minggu ya? Sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Setelah melahirkan. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 2 minggu itu udah bukan baby blues lagi, itu ada gejala lain gitu. Ini namanya postpartum depression. Postpartum itu beda depression sama baby blues. Jadi baby blues itu kan kayak umum gitu, kayak 70% ibu baru tuh merasakannya gitu. Tapi kalau postpartum depression tuh bisa berkelanjutan sampai bulan-bulan setelahnya. Jadi makin parah. Gitu. Nah, kan kita udah tahu kalau misalnya banyak nih yang bakal kayak gini, dan mungkin kalian yang nonton itu juga nanti ketika melahirkan juga akan merasakan seperti ini. Ya. Gimana caranya untuk menangani baby blues? Gimana ya? Cara menangani baby blues kayak karena ini tuh hal yang apa ya? Wajar terjadi gitu. Dan terjadi itu karena emang tubuhnya lagi transisi gitu kan, lagi beradaptasi sama kehidupan yang baru gitu kan. Jadi sebenarnya tuh ya nggak banyak hal yang bisa dilakuin untuk hal itu gitu. Tapi kalau buat aku yang ngaruh banget tuh adalah apa namanya? Refreshing. Kasih space waktu dimana aku tuh bisa lepas dari bayi itu gitu. Jadi misalnya dikasih waktu dalam sehari itu dimana aku nggak harus mikirin bayi, nggak harus mikirin susu, nggak harus mikirin pampers gitu. Gimana caranya nggak mikirin kayak gitu, kan bayinya ada gitu. Kalau buat aku sih itu misalnya kayak me time itu pas waktu cuci muka atau sikat gigi gitu, atau lagi mandi gitu. Jadi kayak berusaha buat mindful dengan hal-hal kecil yang kita lakukan sebetulnya. Kan kayak misalnya nih bayi kan minumnya 2 jam sekali. Ya manfaatin waktu antara 2 jam itu sebaik-baiknya gitu. Iya. Kalau bisa pas lagi bayinya tidur itu jangan dipikirin gitu, kayak kita melakukan hal-hal yang kita suka. Ya misalnya nonton drama gitu, nonton Netflix gitu kan. Ini jadi ketika setelah melahirkan itu kayak kita tuh lupa dengan kehidupan kita sebelum melahirkan. Aneh jadi banget. Kayak biasanya aku main game, tiba-tiba aku nggak main game. Biasanya kayak nonton film nggak nonton film gitu. Kayak kebiasaan itu berubah, jadi kebiasaannya jadi ngerawat bayi. Nah waktu itu ada kejadian anak kita itu masuk rumah sakit setelah 1 minggu. Jadi itu masuk rumah sakit 2 hari, dan selama 2 hari harus karena dia kena penyakit kuning, jadi harus disinar, harus nginep rumah sakit 2 hari. Dan selama 2 hari itu kita coba nih melakukan hal-hal yang dulu kita lakuin gitu. Jadi aku main game lagi. Terus habis itu nonton film lagi gitu. Jadi kayak kita coba melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan, senang kita lakukan, tapi nggak sempet gara-gara ada bayi. Terus kita juga jalan-jalan ya. Jadi kita keluar gitu, dan meskipun keluarnya kadang cuma keluarnya ke rumah sakit itu juga ngaruh gitu. Ke rumah sakit itu kan maksudnya pas ngunjungin bayinya gitu kan.
Itu kayak biasanya kan orang-orang kalau habis melahirkan ya udah di rumah terus bareng kayak gitu kan. iya. Itu tuh ngaruh banget ke kesehatan mentalnya Iya, orang tersebut sebetulnya. Dan waktu Tetap itu harus keluar sih. dan 2 hari itu jadi momen transisi kita. Setelah bayinya balik pun kita masih sempat untuk ngelakuin hal-hal yang kita suka. Iya. Jadi aku tetap main game. Iya. Habis itu kalau misalnya tiap pagi itu kita nonton film juga gitu. Dan itu tetap disempet-sempetin gitu. Dan setelah itu kayak rasanya tuh ngaruh banget. Iya, Beda banget ya. Beda banget. Setelah dia pulang dari rumah sakit tuh kayak aku lebih udah ngelewatin baby blues itu. Jadi kayak meskipun perjalanan keluar ke rumah sakit berkunjungin bayi itu kan ngelihat kayak wah pohon-pohon, ngelihat orang-orang di jalan itu kayak pengaruh banget terhadap sama kesehatan mental gitu. Karena kita hampir seminggu kan di rumah terus. Ya kita lihatnya cuma antara ngurusin pampers, susu Iya. itu kayak Pampers, susu. muter terus di kepala gitu kan. Iya. Pampers, susu, habis itu mandiin, habis itu bikin dia tidur, ibaratnya kayak gitu. Hal-halnya tuh berputar di hal-hal kayak gitu Terus doang. tuh akhirnya benar-benar bikin stres dan kecapean gitu. Karena kita lupa untuk ngurusin diri kita sendiri. Iya, benar banget. Padahal diri kita, tubuh kita kan juga aset ya kan. Iya. Misalnya kita tubuhnya nggak bener kan kita nggak bisa ngurusin bayinya. Aku ingat tuh waktu pernah hari ketiga itu kita lagi ngedurin bayi kan, dan dia tuh tidurnya pulas banget kayak berjam-jam. Nah terus kita waktu nunggu bayi tidur tuh sampai bingung gitu, kita biasanya ngapain ya kalau punya waktu kosong gitu? Ya iya ya, kita ngapain ya gitu. Loh kok jadi kita bingung ya kalau dia tidur? Iya ya, harusnya kan kita bisa bisa melakukan hal yang hobi lain atau main game atau nonton film gitu. Wah, kalau dia tidur kan, jadi kita baru hari ketiga itu kayak baru disadarkan bahwa baru sadar gitu, ini bayinya tidur terus kita sekarang ngapain ya gitu. kita ngapain ya? Padahal kan nggak Nggak boleh harus seperti terus itu gitu harusnya. Gitu. Nah yang pengaruh banget itu jadi yang pertama kan yang buat aku ya itu pergi keluar. Ke waktu dia di rumah sakit gitu kan, itu aku sempat pergi keluar. Habis itu istirahat itu penting banget. Jadi waktu setelah kejadian kecapean itu kita sadar bahwa oke, besok lagi kalau misalnya ada mertua kesini, kalau udah jamnya tidur, kita tidur. Biarin mertua di sini, biarin gitu kan gitu. Kita mau tidur gitu. Pokoknya kalau ada tamu, tapi kalau udah waktunya tidur ya tidur gitu. Iya, jangan dipaksain buat ngobrol. Kalau bayi tidur kita tidur gitu. Jadi kayak nggak usah dipaksain. Habis itu jadi tadi jalan-jalan. Kedua itu istirahat. Tiga itu melakukan hal-hal yang emang dulu biasanya dilakukan. Ibaratnya kayak me time-nya. Ya me time sih. Sama kayak yang keempat yang paling pengaruh sih itu makan. Kalau aku kan karena abis melahirkan itu jadi dan ngurus bayi jadi susah makan, kurang nafsu makan gitu. Nah jadi kalau buat ASI itu kan emang harus makan gitu loh. Dan susah kan kadang mual. Jadi aku harus nyari makanan yang bisa aku makan gitu. Misalnya aku nggak suka banyak nasi, jadi aku makan sereal gitu. Tapi gantiin sama minuman kayak energen gitu lah. Yang penting ada gizinya supaya karena kita butuh banyak energi, jadi juga harus banyak makan juga buat bikin ASI. Soalnya kamu sering banget ya kayak kesusahan buat makan gitu. Kalau malam sih biasanya itu kalau pagi itu lapar bisa makan, siang lapar bisa makan. Kalau malam itu biasanya nggak bisa lapar. Iya susah. Gitu. Jadi kayak waktu itu aku minta buat Mbak ini tolong bikinin telur rebus dong biar dimakan. Jadi kayak minimal makan telur rebus gitu misalnya. Iya. Karena buat makan nasi udah nggak bisa, kayak dipaksain makan pun kayak menolak gitu buat kayak enak banget. Jadi kalau nggak bisa makan nasi ya cari yang lain alternatifnya. Cari alternatif yang lain. Tapi utamakan yang bergizi ya tetap ya. Jangan sampai kayak makan boba gitu. Malah boba. Soalnya kalau misalnya makan yang manis-manis kayak gitu kan malah bikin enak ya. Oke, kita kenyang, kita enak, cuman itu sebenarnya nggak ada nutrisinya. Ya, gitu. yang penting nutrisinya kan, soalnya kan lagi bikin ASI. Itu udah ada lagi? Udah. Oke, sekian video singkat tentang baby blues. Semoga buat kalian yang nonton ini, kalau misalnya nanti suatu saat kalian nanti mengalami, kalian bisa mengatasinya. Dadah.